Dewa Medis Terkuat. Bab 621. Perintah, Pertahanan. Tampaknya perintah Xiao Chen akan segera menyebar ke tubuh Kaisar Dewa dan membunuhnya hidup-hidup. Pada saat ini, Kaisar Dewa tingkat ketiga tiba-tiba bergerak untuk menghentikan kata-kata Xiao Chen. Kemudian, dia menarik Kaisar Dewa yang tidak memiliki lengan itu kembali dengan kecepatan tercepat. Kedua perintah yang membawa kekuatan aturan itu bertabrakan di kehampaan. Pada saat itu, kekuatan ruang runtuh, dan bahkan kekuatan waktu pun berhenti mengalir. Tabrakan kekuatan aturan berkali-kali lebih kuat daripada energi spiritual, energi momentum, dan energi pembunuh. Xiao Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Menarik. Kaisar ilahi tingkat ketiga benar-benar dapat menggunakan perintah lisan. Lumayan. Sepertinya selain Kaisar Api, ada orang lain yang cakap di kuil matahari. Siapa namamu? Kaisar Dewa itu memiliki tatapan dingin. Di bawah tahta Kaisar Yan, Mu Qingshan. Mu Qingshan. Nama yang bagus. Tapi sayangnya, Qingshan melambangkan vitalitas, sedangkan Yandi melambangkan kehancuran. Jika kau tetap bersama Yandi, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Lebih baik kau tunduk padaku. Aku, Xiao Chen, akan memberimu tahta kaisar di masa depan. Sungguh nada yang arogan. Apakah menurutmu kau bisa bertahan hidup setelah menyebabkan keributan seperti itu di tata surya? Mu Qingshan menunjuk jarinya dari kejauhan, dan cahaya dingin melesat keluar, langsung menuju wajah Xiao Chen. Namun pada akhirnya, dia hancur menjadi terak oleh energi pelindung Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Sayang sekali. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi kamu bodoh. Dalam hal ini, aku hanya bisa mengirimmu pergi. Masih belum pasti siapa yang akan mengusir siapa. Setelah dia selesai berbicara, Mu Qingshan berteriak lagi. Tiga Kaisar Dewa, mundurlah. Tuan Dao, batalkan formasi penindasan. Semua fokus pada satu titik dan perkuat formasi energi spiritual untuk membantuku. Kemampuan komando Mu Qingshan memang luar biasa. Hanya dengan beberapa gerakan, dia sudah tahu kekuatan Xiao Chen. Jauh dari mudah bagi seorang Kaisar Dewa biasa untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia langsung memukul mundur semua orang dan melawan Xiao Chen dengan kekuatannya sendiri. Semua orang datang untuk mengatur formasi dan terus-menerus menuangkan energi spiritual mereka sendiri ke dalam tubuh Mu Qingshan. Pada saat ini, energi dalam tubuh Mu Qingshan terus melonjak. Momentumnya melonjak liar. Tingkat keempat Kaisar Ilahi. Tingkat kelima Kaisar Ilahi. Dia telah mencapai puncak level kelima Kaisar Ilahi sebelum dia perlahan berhenti. Namun pada titik ini, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah menarik napas dalam-dalam, semburat warna keemasan muncul di pupil Mu Qingshan. Energi emas itu adalah tanda seorang Kaisar Dewa tingkat tinggi. Karena energi dalam tubuh sudah mencapai batasnya. Tidak bisa ditekan. Mata adalah jendela jiwa seseorang, jadi paling mudah untuk menunjukkannya. Alasan mengapa pupil Xiao Chen menunjukkan warna berbeda adalah karena ini. Setelah mencapai tingkat kelima Kaisar Ilahi, dia menatap lurus ke arah Xiao Chen dengan tatapan penuh niat membunuh, dan pada saat yang sama, disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Dia mengepalkan tangannya, keyakinannya melonjak. Pada saat ini, dia merasa memiliki kekuatan tak terbatas, cukup untuk melawan Xiao Chen. Oleh karena itu, dia berbicara lagi. Langsung bergerak. Sekarang, aku telah mencapai level kelima Kaisar Dewa. Jika aku menyerang secara langsung, bahkan jika itu membunuhmu, itu tidak akan menjadi hal yang mulia. Sudut mulut Xiao Chen sedikit terangkat. Bunuh aku. Bagus. Mu Qingshan tampak bangga, dan orang-orang di sekitarnya bersorak mendukungnya. Komandanmu sangat kuat, dia pasti bisa membunuhmu. Benar sekali. Nak, bertobatlah atas dosa-dosamu. Jika kau berani bersikap sombong di sini, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Hari ini, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan tata surya. Kami akan menggunakan kepalamu untuk mengenang saudara-saudara kami yang telah gugur. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Tidak ada gunanya membuang-buang napasku untukmu. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dengan ringan dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Mu Qingshan. Mu Qingshan menyipitkan matanya dan segera berbicara. Perintah, bunuh. Begitu perintah itu dikeluarkan, kekuatannya luar biasa. Langit berbintang di sekitarnya meledak dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan itu menyelimuti Xiao Chen. Niat membunuh yang terkandung di dalamnya sungguh mengerikan. Namun,
Xiao Chen mengabaikannya sama sekali. Urutan kata, serangan balik. Begitu 4 kata ini keluar, semua serangan Mu Qingshan benar-benar langsung hancur. Mu Qingshan segera mundur beberapa langkah. Sangat kuat. Hati Mu Qingshan bergetar, dan dia segera berbicara lagi. Perintah kata, hancurkan. Xiao Chen sama-sama tidak takut, dan melangkah maju, langsung menuju musuh. Perintah, bom. Saat kekuatan aturan bertabrakan, kekuatan aturan Mu Qingshan hancur di tempat, dan kata-kata Xiao Chen yang penuh dengan niat membunuh langsung melesat ke wajah lawan. Perintah, pertahanan. Kata perintah, bertarung. Mu Qingshan buru-buru menggunakan 2 perintah untuk melawan perintah Xiao Chen. 2 perintah itu, ditambah perintah sebelumnya yang telah dihancurkan, bersama-sama, sepenuhnya memblokir perintah Xiao Chen. Ketiga perintah itu bertabrakan satu sama lain dan langsung meledak. Boom! Benturan keras itu menyebabkan Mu Qingshan terlempar hidup-hidup lagi. Engah! Komandanmu! Wajah semua orang berubah, dan mata mereka menampakkan kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam. Apakah kamu baik-baik saja? Bagus! Begitu dia selesai berbicara, Mu Qingshan menggertakkan giginya dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya tampak semakin lesu. Pada akhirnya, dia tidak mampu sepenuhnya menangkal gerakan Xiao Chen sebelumnya. Fluktuasi pertempuran terakhir akhirnya membuatnya terluka, dan energi di tubuhnya menjadi sedikit tidak teratur. Melihat Xiao Chen lagi, Xiao Chen masih memiliki ekspresi tenang, tanpa panik, sama tenang dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Melihat pemandangan ini, mata Mu Qingshan menunjukkan ekspresi serius yang dalam. Orang ini sangat kuat. Dia telah mengumpulkan kekuatan puluhan Dewa Dao, Dewa-Dewa, dan 3 Kaisar Dewa. Kultivasinya telah meningkat dari tingkat ketiga Kaisar Ilahi ke puncak tingkat kelima. Meski begitu, dia masih belum sebanding dengan Xiao Chen. Dilihat dari situasi ini, kekuatan Xiao Chen pasti setidaknya di atas level ke-7 Kaisar Ilahi. Dengan kekuatan di atas tingkat ke-7 Kaisar Ilahi, bukankah itu berarti dia sangat dekat dengan Kaisar Api? Mu Qingshan menjadi semakin ketakutan. Dan saat ini, Xiao Chen telah menguncinya lagi. Apakah kamu siap? Ini langkah terakhirku untuk mengantarmu pergi. Hati Mu Qingshan bergetar, dan semua anak buahnya berdiri di depannya. Beraninya kau. Jika kau ingin membunuh komandanmu, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Setelah Xiao Chen terdiam beberapa saat, dia menggeram. Enyahlah. Hanya dengan beberapa patah kata sederhana, puluhan penguasa Dao, penguasa dewa, dan 3 master tingkat Kaisar Dewa terhempas. Bab 622. Uff. Semua orang memuntahkan darah pada saat yang sama. Begitu banyak orang tidak mampu menahan serangan Xiao Chen. Teriakan rendah itu bagaikan suara guntur, yang menggetarkan pikiran semua orang dan membuat kekuatan mental mereka tak tertahankan. Pada saat ini, jantung Mu Qingshan tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang lagi. Begitu kuat. Keluar, Xiao Chen tadi tidak menggunakan perintah lisan, tetapi kekuatannya tidak kurang dari perintah lisan. Mungkinkah dia tidak perlu mengaktifkan kekuatan aturan, dan hanya kata acak saja sudah diisi dengan kekuatan aturan? Sudah berakhir. Menghadapi pria sekuat itu, dia tidak punya peluang untuk menang. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Mu Qingshan mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, bahkan napasnya sedikit membeku. Yang mulia, Kaisar Yan, aku tidak bisa lagi setia padamu. Mu Qingshan perlahan menutup matanya. Xiao Chen tidak terlalu bersimpati. Hukum rimba adalah hukum dunia ini. Jika pihak lain adalah orang kuat, dia tidak akan dimaafkan bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan. Dia telah melihat terlalu banyak pemisahan antara hidup dan mati. Dia mengulurkan tangan kanannya perlahan, dan cahaya pedang perlahan terbentuk. Dengan pedang ini, kekuatan ruang di sekitarnya langsung hancur sejauh 1.000.000 meter. Kekuatannya dapat dibayangkan, betapa dahsyatnya. Jika pedang ini mengenai leher Mu Qingshan, itu pasti akan cukup untuk membunuhnya seketika. Banyak kultivator mulai menjadi gila dan gelisah. Komandanmu. Bajingan. Lepaskan komandanmu. Jika kau berani menyerang panglimamu, kami akan mencabik-cabikmu. Namun sayang, tidak peduli seberapa bersatunya semua orang, mereka tetap tidak mampu menghentikan Xiao Chen. Anda seorang jenius yang baik dan seorang menteri yang setia, jadi saya akan mengantar Anda secara pribadi. Ini adalah penghargaan saya untuk Anda. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menebas dengan pedangnya.
Cahaya pedang menebas, menghancurkan penghalang ruang dan langsung menuju wajah Mu Qingshan. Tampaknya dia hendak mencapai Mu Qingshan dan membunuhnya dengan satu pedang. Tiba-tiba, pada saat ini, seekor naga api yang meraung tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan dan langsung menelan Xiao Chen. Boom! Setelah melahap Xiao Chen, naga api itu meledak di tempat tanpa jeda. Matahari adalah api sejati. Matahari adalah api sejati, Kaisar Api ada di sini. Hahaha, itu Kaisar Api. Banyak sekali orang yang mulai bersemangat dan bersorak. Nyala api itu bahkan dapat membakar dan menghancurkan penghalang ruang angkasa, yang jelas luar biasa. Melihat seluruh tata surya, hanya api sejati matahari Kaisar Yan yang dapat melakukan ini. Dan kemunculan api sejati matahari secara alami berarti bahwa orang itu telah tiba. Benar saja, saat berikutnya, galaksi mulai bergerak. Formasi teleportasi dengan cepat mengembun, memancarkan tekanan yang sangat besar. Setelah tekanan besar ini muncul, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Kami, memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Yan. Miliaran orang berlutut di langit berbintang. Kemudian, sesosok tubuh yang mengenakan jubah naga emas perlahan muncul dari formasi tersebut. Tingginya 2 meter 6 inci, jauh melebihi tinggi manusia normal. Setiap helai pakaian adalah senjata ajaib yang sangat berharga. Pakaian itu dipenuhi dengan berbagai kekuatan seperti pertahanan, penyerapan energi spiritual langit dan bumi yang dipercepat, Di wajahnya yang persegi, dengan mata harimau dan alis tebal, dia tampak agung. Di antara alisnya ada tanda api, memancarkan cahaya keemasan samar. Dan matanya benar-benar merah. Namun, itu bukanlah niat membunuh, melainkan energi api murni. Dia tidak melihat orang-orang di bawah, tetapi menatap energi api yang menyala. Energi api itu bertahan selama 10 detik penuh, lalu perlahan menghilang. Anak itu, kali ini dia pasti mati. Matahari sangat terik, dia pasti tidak bisa menahannya dengan mudah. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang bisa menandingi serangan Yang Mulia Yandi? Anak ini akhirnya membayar harga atas perbuatan jahatnya. Namun, meskipun semua orang sangat bersemangat, ekspresi Kaisar Yan tetap tenang. Sepasang mata merahnya selalu tertuju pada api. Setelah beberapa saat, api itu tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, Xiao Chen muncul di tempat yang sama tanpa kerusakan apapun. Semua orang yang hadir merasa ngeri. Apa yang terjadi? Kok dia tidak terluka? Ya Tuhan, bagaimana mungkin dia tidak terluka setelah terbakar oleh api sejati matahari begitu lama? Dia benar-benar dapat menahan kekuatan api sejati matahari. Jika Xiao Chen mampu menahan serangan mereka sebelumnya, mereka tidak akan begitu terkejut. Namun sekarang, yang menyerang Xiao Chen adalah api sejati matahari. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di tata surya. Xiao Chen sama sekali tidak takut. Tingkat teror ini tidak dapat diterima. Akhirnya kita bertemu. Jenius pertama yang legendaris dari galaksi Vega, Kaisar ketujuh Xiao Chen. Kaisar Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Kalimat ini membuat pupil banyak orang mengecil. Kaisar ketujuh. Dia sebenarnya adalah Kaisar ketujuh galaksi Vega. Ya ampun, itu dia. Pantas saja. Pantas saja dia begitu kuat. Akhirnya aku mengerti mengapa orang ini begitu kuat. Siapakah Kaisar ketujuh? Mengapa kalian semua tampak begitu terkejut? Apakah dia sangat kuat? Apakah dia lebih kuat daripada Kaisar Yan kita? Mu Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu banyak tentangnya. Aku baru mendengar tentang legendanya saat aku bertemu dengan Dewa Galaksi bersama Dewa Yandi. Xiao Chen baru menjadi terkenal dalam 5 tahun terakhir. Konon katanya 5 tahun lalu, dia dibawa kembali ke Galaksi Vega oleh penguasa Galaksi Vega. Setelah hanya beberapa bulan berlatih, dia bergabung dengan pasukan Dewa Perang terkuat di Galaksi Vega. Hanya dalam 5 tahun, dia telah membuat prestasi militer yang tak terhitung jumlahnya dan berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi Kaisar Dewa. Dia dinobatkan sebagai Kaisar ketujuh oleh penguasa Galaksi Vega. Banyak orang yang hadir semuanya menarik napas dalam-dalam. Mereka semua langsung ketakutan. Dalam 5 tahun, dia mencapai alam Kaisar Dewa. Ya Tuhan, orang ini lebih dari sekadar menentang kehendak surga. Orang ini, dia bukan manusia. Tidak. Lebih tepatnya, mereka tidak lagi berada di level yang sama dengan Xiao Chen. Siapa yang bisa dibandingkan dengan orang yang telah berkultivasi ke Kaisar tingkat tinggi dalam 5 tahun? Bagaimana dia berkultivasi? Semua orang tidak tahu.
Tetapi semua orang tahu bahwa harga yang dia keluarkan untuk berkultivasi ke level ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh orang biasa. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Matanya sedikit rumit. Sejujurnya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu seperti ini. Bersambung.